Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya dengan neraka? Ya, tentu saja sebagian besar orang di Indonesia percaya pada neraka karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah orang yang beragama dan atau orang yang berkepercayaan. Tetapi kepercayaan agama itu tentu saja memberikan penjelasan yang berbeda-beda terkait dengan neraka. Jadi neraka mana yang dimaksud? Ya, apapun itu sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat garis besarnya, neraka bisa kita pahami dalam beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah siksaan yang intensif. Kemudian yang kedua itu adalah durasi yang sangat lama dan atau abadi, dan yang ketiga adalah siksaannya dalam bentuk yang sangat ekstrim, menyediakan rasa sakit yang sangat ekstrim. Kan begitu. Nah, baru-baru ini para filosof dan ilmuwan di Universitas Oxford itu membayangkan tentang bagaimana seandainya neraka dalam konsepsi yang seperti itu kita wujudkan di dunia nyata untuk para penjahat-penjahat yang sangat luar biasa, para koruptor misalkan, orang yang pedofilia misalkan, ya, dan hal-hal yang seperti itu, kejahatan-kejahatan ekstrim. Bagaimana kalau diberikan hukuman dengan cara seperti itu? Memang pada dasarnya manusia di zaman sekarang itu sudah bisa untuk menciptakan neraka secara sains. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas, ini ngeri-ngeri sedap. Yuk kita mulai. Karena kita berbicara dalam konteks hukuman, maka mari kita berbicara dalam hal sejarah hukuman dan kemudian filsafat hukuman, baru kemudian teknologi hukuman yang tadi itu. Jadi ceritanya begini Baraya, hukuman pertama yang tercatat dalam sejarah umat manusia itu adalah hukuman mata balas mata, nyawa balas nyawa. Ini biasanya tercatat atau misalkan referensi kita biasanya mencatat soal Kodeks Hammurabi yang ada di Mesopotamia kuno yang menjelaskan bahwa yang tadi itu siapapun yang membunuh maka dia dihukumnya adalah dibunuh juga. Siapapun yang mematahkan kaki orang lain maka dia harus dipatahkan kakinya. Siapapun yang mencungkil mata orang lain maka matanya juga harus dicungkil. Dan siapapun yang memperkosa maka dia harus dicambuk. Pokoknya apapun yang menunjukkan bahwa hukuman itu harus setara dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku itu. Kurang lebihnya begitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang menjadi sadar bahwa hukuman ini walaupun dinyatakan adil tetapi tidak benar. Karena apa? Karena justru hukuman ini malah menambah kerugian, bukan memberikan kompensasi keuntungan. Jadi misalkan ilustrasinya begini, kalau ada dua prajurit yang sangat luar biasa yang hebat, pahlawan di sebuah negara berkelahi, kemudian salah satunya meninggal dan yang lainnya menang dalam perkelahian itu, maka negara justru harus menghukum mati orang yang menang itu. Akhirnya dalam sebuah cerita itu kan awalnya negara itu hanya rugi satu prajurit luar biasa yang mati dibunuh sama temannya. Tapi gara-gara menegakkan hukum, maka negara harus rugi dua prajurit yang luar biasa. Dan itu bahkan keluarganya, orang terdekatnya, siapapun tidak ada yang diuntungkan di sana. Udah mah yang satu mati, kemudian keluarganya bersedih, berduka, kan rugi. Nah, karena ada hukuman, jadi satu lagi dihukum mati juga. Jadi keluarganya berduka juga, sedih juga. Jadi akhirnya hukuman itu walaupun adil, tapi tidak memberikan keuntungan apapun. Ya kan, buat apa hukuman kalau seperti itu? Adil tapi tidak benar. Nah, makanya kemudian para ahli hukum di zaman dulu berpikir bahwa kalau caranya seperti ini ya ruginya malah lebih besar. Maka dimunculkanlah hukuman denda. Kalau hukuman denda berarti ada kompensasi atas kerugian. Jadi misalkan ada seseorang yang melakukan pembunuhan pada orang lain. Nah, si pembunuh ini ya sudah saja dihukum denda. Harta kekayaannya disita kemudian diserahkan kepada misalkan si keluarganya, keluarga orang yang dibunuhnya. Ya, tentu saja ini tidak akan mengembalikan nyawa orang yang sudah mati, tapi setidaknya ada kompensasi. Jadi ada pihak yang sedikit dihibur dari kerugian itu dan negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar, keluarga yang dimaksud juga tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi cukuplah ada sesuatu yang dapat keuntungannya gitu. Ya walaupun tidak besar ya, untuk kompensasi lah begitulah ya. Nah, tetapi
pada masa-masa belakangan juga akhirnya diketahui bahwa hukuman itu bagus tetapi tidak adil. Kenapa seperti itu? Karena ternyata bagaimana caranya kita memberikan hukuman pada orang yang tidak mampu? Gimana narik dendanya kalau orang itu memang benar-benar tidak mampu? Jadi ada satu orang misalkan memperkosa orang lain, kemudian didenda 100 juta. Lah, dia nggak punya duit, dia cuma tukang gorengan gitu. Misalkan, saya mohon maaf ya. Nah, gimana caranya seperti itu? Akhirnya hukuman ini juga banyak yang mandek karena banyak orang yang tidak mampu gitu. Akhirnya para ahli hukum pada waktu itu juga berpikir lagi gimana cara mengatasinya. Oh, cara mengatasinya adalah dengan hukuman penjara. Penjara itu sebenarnya adalah jaminan. Jadi orang yang dimaksud itu disimpan di satu tempat, di sel, sampai keluarga yang dimaksud itu bisa membayar denda gitu. Jadi penjara itu sebenarnya bukan hukuman yang pasti. Penjara itu sebenarnya bukan hukuman yang utama. Penjara itu hanya sebagai alternatif kalau orang yang dimaksud gak punya duit untuk bayar denda gitu. Jadi ditahan di sini, dijadikan jaminan sampai keluarganya itu mampu menebus dengan jumlah uang yang diputuskan oleh hakim. Begitulah ceritanya hukuman denda itu, dan itu berlaku sampai sekarang. Misalkan kalau misalkan Baraya dengar pidana apa segala rupa gitu ya, menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda atau denda sekian-sekian, atau misalkan bayar denda sekian atau dipenjara 1 bulan dan sebagainya, itu sampai sekarang tuh masih ada untuk kejahatan yang ringan gitu. Pilih denda atau penjara, biasanya seperti itu, karena memang penjara itu awalnya bukan permanen. Penjara itu hanya sebagai jaminan kalau misalkan orang tidak bisa bayar denda gitu. Nah, tetapi pada perkembangan selanjutnya penjara ini pun jadi sesuatu yang bermasalah. Apa itu masalahnya? Seandainya pembunuhnya itu adalah orang yang sangat kaya, tajir melintir, maka dia bisa melakukan kejahatan semaunya dia dan bayar denda kalau dia bisa, dan memang dia bisa gitu kan, orang kaya. Jadi misalkan dia ngebunuh 10 orang, dendanya adalah 10 miliar. Ya nggak apa-apa, dia tajir melintir, dia bayar gitu, dia tidak dipenjara, kemudian dia bisa melakukan hal yang seperti itu lagi. Jadi justru sama sekali tidak adil kalau memang konsepnya seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya kemudian apa? Kemudian ya sudahlah, denda dengan penjara itu dipisahkan. Jadi untuk golongan kejahatan yang sangat kuat itu si penjara dipermanenkan, dan denda ya itu menjadi alternatif tambahan, kan seperti itu. Jadi penjaralah yang jadi permanen. Jadi kalau misalkan mau kaya mau miskin, kalau dia melakukan kesalahan ya udah dipenjara sekian tahun tanpa ada kesempatan untuk bayar denda. Begitu pikirannya. Nah, itulah yang terjadi zaman sekarang. Tapi ini pun bermasalah. Jadi coba Baraya bayangkan misalkan ada orang yang melakukan pembunuhan gitu misalkan ya, 10 orang, kemudian dipenjara 30 tahun misalkan. Nah, ini kan menghasilkan masalah karena apa? Selama 30 tahun itu dia dibiayai sama negara. Kemudian 30 tahun itu tidak memberikan efek jera. Sebagian besar penjara yang kita ketahui di seluruh dunia, dan sudah ada penelitiannya, sudah dijelaskan dalam berbagai jurnal bahwa penjara itu tidak menghasilkan apapun, tidak bikin orang tobat gitu. Jadi kalau misalkan sudah dihukum 30 tahun penjara kemudian keluar lagi, justru kebanyakan mentalnya malah jadi rusak. Biasanya dia akan melakukan kejahatan lagi. Di Eropa dan di seluruh dunia, sebagian besar orang yang sudah masuk penjara justru malah semakin termotivasi untuk melakukan kejahatan berikutnya, karena mentalnya sudah kadung rusak, sudah jebol, sudah mengidentifikasi dirinya sebagai orang jahat. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya punya teman maling, masukkan ke dalam penjara, keluar lagi, cirian dia tetap akan jadi maling lagi gitu. Nah, jadi buat apa kalau misalkan fenomenanya seperti ini, kalau kenyataannya adalah seperti ini, tuh buat apa penjara? Dan yang lebih buruk lagi, ternyata penjara itu justru malah menjadi sarang mafia. Coba Baraya misalkan cek di Indonesia penjara-penjara yang dipenuhi oleh koruptor, di dalamnya koruptor jadi raja. Ada yang kamarnya bagus-bagus seperti istana, dibikin kolam renang di dalam lapas, apa segala rupa, tempat tenis dan sebagainya. Sipirnya jadi para pelayan dari koruptor-koruptor itu. Dan bahkan banyak yang sudah ketahuan koruptor-koruptor itu tidak dipenjara di situ, tapi dia bebas keluar masuk kelayapan seenaknya sendiri, tinggal ganti identitas sedikit, udah selesai. Jadi kalau misalkan ada koruptor dihukum mati, koruptor penjara 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan sebagainya, kita tidak pernah tahu kan, kita tidak pernah ngecek apa yang ada di dalam penjara. Nah, cuman laporan-laporan menyebutkan bahwa orang yang di dalam penjara kalau misalkan koruptor atau penjahat kelas kakap, di sana malah jadi rajanya, jadi bosnya gitu. Nah, kan ini justru malah lebih tidak adil lagi. Penjara itu ternyata menjadi sangat buruk gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya
akhirnya itu adalah prinsip keadilan kita sebenarnya tersakiti dengan adanya penjara atau hukuman konvensional yang kita ketahui sekarang. Ya coba bayangkan Baraya, kalau misalkan ada seorang yang namanya Adolf Hitler melakukan serangkaian kegiatan dan keputusan yang menyebabkan 50 juta manusia di seluruh dunia meninggal dunia. Itu gara-gara Hitler yang satu orang itu. Tetapi apa hukuman bagi dia? Hukumannya adalah dia nenggak sianida, kemudian tembak kepalanya sendiri, dia mati dengan cara yang sangat menyenangkan karena dia mati dengan kehendaknya sendiri, dengan tangannya sendiri gitu. Gak ada siksaan fisik, gak ada apa gitu, kan selesai. Atau misalkan ada orang yang dihukum mati, sebelum mau dihukum mati dia misalkan melakukan pemerkosaan terhadap 1000 ekor ayam gitu misalkan, kemudian dia mau dihukum mati, dia kan malah disuruh tobat dulu, dia punya kesempatan untuk tobat. Jadi kalau misalkan mati, dia nggak jadi masuk neraka, malah masuk surga gitu. Kan ini banyak akhirnya ketidakadilan yang seperti ini. Akhirnya banyak sekali ilmuwan dan filosof yang dalam hal ini berpikir tentang hukuman alternatif. Nah, di zaman sekarang itu, yang pertama ya, ada sejumlah zat psikotropika yang bisa dimasukkan ke tubuh manusia, kemudian dia akan menghasilkan halusinasi tertentu. Dengan teknologi zaman sekarang, dia bisa direkayasa menghasilkan halusinasi yang jauh lebih ekstrim, atau menghasilkan kerusakan pada pemikiran tentang ruang dan waktu. Jadi hukumannya gini, ada orang penjahat, kemudian dia diminumkan sebuah pil, dan pil itu akan membuat dirinya merasakan 8 jam itu seperti 1000 tahun. Dia ngalamin perlambatan waktu yang sangat luar biasa. Sekarang Barai bayangkan ya, Barai hidup 8 jam, tapi merasakannya selama 1000 tahun gitu. Nah, inilah yang sedang diupayakan atau inilah sedang digagas oleh para filosof di Oxford itu. Gimana ceritanya orang sekarang Anda dihukum 8 jam penjara. Dia senang, 8 jam penjara, disuntik atau diminumkan, kemudian dia ngalamin itu 1000 tahun. 1000 tahun tiduran di penjara itu bosan Baraya, dijamin bosan. Dan itu adalah salah satu siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada penjara seumur hidup. Karena ini dia hidupnya selama 1000 tahun tapi ada di dalam penjara. Kan ngeri kan? Dan ini bisa ditambahkan dengan zat-zat biologis yang lain. Misalkan zat tertentu dimasukkan ke dalam otaknya sedemikian sehingga ketika dia mengalami 1000 tahun, pengalaman persepsi dia selama 1000 tahun, itu dia ngalamin 1000 tahun dalam mimpi buruk yang sangat buruk misalkan. Itu bisa aja disuntikan seperti itu. Jadi dia ngalamin mimpi buruk yang sangat luar biasa, misalkan dimakan hidup-hidup oleh zombie apa segala rupa, atau diciptakan halusinasi tentang rasa sakit. Jadi selama 1000 tahun itu dia dikasih rasa sakit gigi selama 1000 tahun. Nah, ini bisa. Jadi ini akan menjadi sangat efisien dan sangat enak karena orang yang dihukum cuman 8 jam. Jadi nggak usah dikasih makan juga nggak apa-apa. 8 jam itu manusia normal aja, nggak makan selama 8 jam biasa aja. Nah, jadi nggak usah dikasih makan, jadi penjara selama 8 jam. Setelah bangun itu dijamin dia kapok Baraya. Coba kalau misalkan Baraya ada dalam kondisi selama 1000 tahun Baraya terpenjara, atau misalkan dalam rasa sakit yang sangat luar biasa, misalkan sakit gigi, atau misalkan rasa sakit karena dikunyah sama zombie hidup-hidup, atau misalkan dia ada dalam sebuah rasa takut yang sangat luar biasa. Wah, pokoknya mah Baraya bisa masukkan berbagai siksaan-siksaan mental dan siksaan fisik dalam waktu 8 jam itu. Dan 8 jam yang kita rasakan itu sama seperti 1000 tahun yang dialami oleh narapidana itu. Itulah yang namanya neraka itu. Jadi nerakanya bisa dipindahkan ke dunia. Dan kalau misalkan ada beberapa orang yang menyaksikan pernyataan ini bahwa zat psikotropika tertentu memang bisa menghasilkan delusi waktu, tetapi nggak sampai perbedaannya 8 jam ke 1000 tahun misalkan. Ya bisa aja sebenarnya sekarang teknologi zaman sekarang itu bisa merekayasa yang seperti itu. Atau kalaupun misalkan tidak bisa seperti itu, bisa kita minta bantuan pada Mamang Elon Musk yang kemarin itu sudah bisa menghasilkan perpaduan antara listrik dari luar itu masukkan ke dalam listrik otak. Jadi otak itu bisa direkayasa, dibantu atau dikurangi dengan satu chip tertentu yang dimasukkan ke dalam otak. Nah, itu bisa saja menghasilkan hukuman atau bisa saja menghasilkan delusi yang bisa diatur. Ya udah, nggak usah 1000 tahun lah, cukup 500 tahun aja lah. Jadi ada koruptor yang gini-gini dana bansos di apa gitu, bukan di penjara, nanti di penjara malah jadi raja kan, atau dia keluar masuk seenaknya kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, daripada seperti itu mendingan hukuman 500 tahun penjara, padahal cuma 4 jam di situ, tapi dia ngerasanya 500 tahun penjara, plus bahwa di dalam situ itu dia
mendapatkan siksaan yang sangat-sangat buruk. Misalkan dalam ceritanya itu dia dimasukkan ke dalam sepiteng. Jadi dihukumnya di dalam sepiteng selama 500 tahun. Itu kan bikin kapok gitu sebenarnya ya. Ya, tapi ini juga sebenarnya menjadi bahan perdebatan. Misalkan apakah itu etis gitu. Itu mentalnya kan udah pasti benar-benar jeblok. Bisa aja pas keluar dari situ dia udah menjadi gila. Ya, tapi urusan apapun itu, mau gila mau enggak, kalau misalkan ada orang yang sangat kejam, sangat jahat, kemudian kita hukum hanya beberapa tahun di dalam penjara, atau hukuman mati yang jelas rasa sakitnya hanya sedikit, kan tidak adil. Mendingan berikan aja rasa sakit secara mental seperti itu gitu. Menurut Baraya gimana? Apakah Baraya setuju dengan itu atau tidak? Cuman kalau misalkan Baraya dari tadi mengamini bahwa wah enak tuh kalau koruptor di Indonesia dikasih hukuman kayak gitu, saya sangat tidak setuju Baraya. Saya sangat tidak setuju kalau misalkan koruptor dihukum dengan cara seperti ini. Saya tidak setuju kalau koruptor itu dihukum mati dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tuh koruptor. Itu masalahnya. Jadi gini Baraya, koruptor itu, korupsi itu artinya dia memanipulasi. Jadi kalau memanipulasi itu berarti kalau dia bisa korupsi untuk bisa memanipulasi untuk kepentingan tertentu dan keuntungan tertentu, bisa saja dia juga memanipulasi hukuman. Jadi ada kejadian misalkan entah negeri di sana gitu ya. Nah, ada seorang koruptor dihukum mati. Nah, akibatnya apa? Dia bayar hakim, dia bayar orang, dia bayar eksekutor untuk mencarikan tumbal yang harus ditembak mati untuk biasa membuat dia bebas kemana-mana. Dia ganti identitas, dia bebas kemana-mana, sedangkan orang yang dihukum mati adalah orang lain. Bisa aja seperti itu. Kenapa? Ya karena koruptor. Koruptor itu emang kerjaannya suap menyuap, sogok menyogok. Dia bisa aja nyogok siapapun untuk melakukan hal yang sama. Kan seperti itu. Ada banyak cerita, tapi ini mah cuma cerita ya, nggak tahu bener, nggak tahu bohong, tapi ada banyak cerita koruptor-koruptor itu di penjara 13 tahun, di penjara 14 tahun. Ya cuman vonisnya aja, pada dasarnya dia bebas berkelana ke siapapun, dan kalau misalkan ada sidak, ada apa segala rupa, dia cari tumbal orang lain untuk menggantikan dirinya, ya bagi dia sangat bebas, sangat lumrah. Jadi kalau misalkan ada hukuman yang seperti ini, misalkan hukuman koruptor ini akan dikasih obat yang bisa bikin dia hidup 1000 tahun dalam siksaan. Ya dia bisa nyogok hakim, bisa nyogok eksekutor, bisa nyogok sipir, sedemikian sehingga orang lain yang merasakan hukuman itu dan dia hidup bebas bergelimang harta. Bisa aja seperti itu? Ya bisa. Makanya kalau misalkan ada orang yang hukum mati koruptor karena itu adalah, ya bacot Baraya. Jangan selalu berpikir secara simpel, secara sederhana gitu. Itu kan akhirnya jadi kacau gitu. Nah, hukuman yang paling penting itu adalah penegakannya, bukan hukumannya jenis apa gitu. Ya, tapi itu terserah Baraya aja. Yang paling penting adalah sekarang manusia diambang sebuah teknologi di mana manusia bisa merekayasa akal pikiran orang lain, bisa merekayasa mental orang lain, bisa menciptakan halusinasi, delusi, dan lain sebagainya, yang itu bisa permanen atau tidak itu kepada otak manusia. Mau teknologi biologi, mau apa, bisa saja. Bahkan kita tidak tahu apakah kehidupan sekarang kita itu adalah kehidupan yang nyata. Bisa aja orang-orang di masa depan merekayasa makhluk-makhluk tertentu atau orang-orang tertentu untuk berpikir bahwa kita ada di suatu dunia tertentu. Ya bisa aja seperti itu. Kan banyak juga ilmuwan dan filosof yang berpikir seperti itu. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang tidak mau dihukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.